Seharusnya beragama membangun perilaku mandiri dan produktif. Siapa yang salah dengan telah terciptanya kondisi yang jauh panggang dari api saat ini? Sastra Dharma ini khususnya untuk pengingat atau pepiling penggugah penstimulus bagi komunitas Jatayu, Jamaah Tatanan Wahyu, sedang bagi yang lain dipersilakan bisa untuk menambah wawasan atau wacana pengetahuan, syukur ikut tergerak dalam kesadaran perilaku dan berpikir. Bukan banyaknya apa yang diomongkan, namun apa dan bagaimana melakukannya, apa yang telah diperbuatnya, faedah dan manfaat apa terhadap kehidupan, dan juga bukan berorientasi prestasi individu, kebanggaan individu, namun faedah dan manfaat dalam kehidupan kesemestaan. Kita butuh berlatih bukan apa yang harus aku lakukan, kebingungan apa yang dilakukan, namun bagaimana menyikapi keadaan dan situasi, dan bagaimana cara kita melakukan. Karena dari guru kita telah dengan jelas dan gamblang serta terwoco bagaimana hidup ini seharusnya dijalani, mulai dari kesadaran asal-usul kehidupan, bagaimana menjalani proses berdunia dengan segala aktivitasnya, dan telah ditunjukkan kepastian arah dan tujuan bagaimana kita hidup dan akhir dari sebuah kehidupan. Kami sering kedatangan tamu dari institusi atau instansi dan dari satuan pendidikan, mulai dari silaturahim, sekedar bertemu, bertatap muka, sampai kepada studi tiru di tempat kami. Rata-rata mereka bertanya dan mempertanyakan, kenapa warga jamaah dan santrinya kok didorong, bahkan juga diajarkan perihal mandiri, pemberdayaan, produktif dalam karakter jiwa entrepreneur. Juga tidak sedikit yang mengatakan, Pak Yai, bangga dong sering dapat kunjungan dan penghargaan. Kami biasanya diam dan tidak menyaut pujian-pujian tersebut. Namun suatu saat jika dipandang perlu dan tidak menimbulkan keretakan jiwa, karena kami khawatir yang bersangkutan akan kecewa atas jawaban kami. Karena kami sungguh dengan sebenarnya sama sekali tidak bangga dengan pujian-pujian tersebut. Kenapa? Karena kami merasa ini masih terlalu jauh dari apa yang diperintahkan Allah, yang seharusnya dilakukan, yang dilanjutkan oleh petunjuk guru kami. Kedua, seandainya ada kebanggaan akibat pujian ini pun harus ditindas, ditekan supaya tidak melenakan kinerja kami. Ketiga, sesungguhnya berbuat dan membentuk perilaku dan memiliki jiwa mandiri, pemberdayaan, berbudidaya, serta produktif berintegritas adalah sesuatu yang sangat wajar, sangat normal. Memang keharusan sebagai manusia dan sebagai hamba Tuhan dan sebagai umat yang mengaku sebagai umat Nabi, mengaku umat dari utusannya. Sekali lagi sangat wajar dan normal, bahkan keharusan sebagai manusia hamba Allah, hamba Tuhan yang waras, berakal, sehat. Terlepas kelompok lain atau orang lain tidak melakukan proses pembelajaran, terbentuk dan terbangunnya manusia mandiri, berbudidaya, produktif, itu urusan mereka sendiri. Tapi bukan berarti kemudian kami bangga menerima penghargaan yang sebenarnya adalah sesuatu yang normal dan keharusan untuk dilakukan oleh manusia. Perilaku mandiri dan produktif yang kami lakukan sama sekali tidak kami orientasikan penghargaan, pujian, namun normal sebagai hamba Allah yang harus kami lakukan dengan benar, jujur dan adil, tanpa pamrih apapun. Ini yang harus kami latih terus-menerus. Jadi para tamu seharusnya tidak perlu khawatir dan was-was dalam koridor terjebak pemikiran, khawatir kalau terjatuh, atau khawatir akan kami manfaatkan, atau kami rusuh dengan mengajukan proposal misalnya. Sekali lagi, bukan ini tujuan kami. Dan sekali lagi, kami tidak pernah memanfaatkan koneksi dalam rumus aji mumpung. Sangat kami hindari, karena inilah yang diajarkan guru kami dan kami berusaha untuk menjaganya semampu kami. Petunjuk dari guru kami, dari guru-guru dalam menjabarkan dan menguraikan ayat-ayat Allah
diterjemahkan dan direalisasikan dalam kehidupan. Guru kami sangat menekankan dan mendorong untuk terwujudnya kehidupan yang selaras dengan kesemestaan dan memiliki perilaku mandiri, berdaulat, berbudidaya, produktif, dan memiliki integritas yang menekankan. Dan inilah yang ditekankan sebagai wujud menjalankan perintah Tuhan melalui utusannya. Itulah yang disampaikan para utusannya kepada umat manusia di zaman para rasul masih hidup, dan itulah yang diajarkan selain terbentuk dan terbangun adab dan akhlak. Dan intinya adalah masalah tauhid memang, dan semua berdiri di atas pijakan tauhid tersebut. Maaf beribu maaf, ini hanya permisalan, hanya contoh untuk tidak difahami sepihak dari satu sisi pandangan saja. Contoh, pakaian, kupluk atau kopiah, sorban atau sarung, dan pakaian-pakaian kebesaran agama lain yang menunjukkan status dalam perilaku agama, langsung atau tidak langsung telah menjadi ikonik kederajatan, kemuliaan, dan kemasyhuran seseorang. Sepertinya kopiah lebih suci dari topi capil petani, sorban lebih suci dari handuknya penarik becak, baju takwa lebih agung dari baju aktivitas di sawah dan di lahan. Omongan di mimbar-mimbar berbayar lebih suci, lebih agung, lebih mulia dari pembicaraan dan berdiskusi perihal penanaman, pemanfaatan tanaman sela, pemanfaatan pekarangan. Tanaman yang berkualitas, mandiri, dan produktif dianggap ini semua lebih pembicaraan yang rendah. Dianggap kemudian merawat tanaman, membuat bogasi, pembenihan yang baik, benar, dan sehat tidak lagi diorientasikan, tidak menjadi pembahasan. Padahal yang jelas-jelas ada perintah di dalam Alkitab, jelas-jelas ada perintah di dalam ayat-ayatnya, justru menjadi manusia yang bertakwa, mereka yang memiliki perilaku menjadi wastak marokum fiha, pemakmur buminya, melakukan tata kelola kehidupan yang harmonis, yang selaras, yang seimbang. Mereka yang melakukan tatanan kehidupan yang bermanfaat dan berfaedah dalam kehidupan kesemestaan dan sosial masyarakat. Mereka yang memberdayakan diri, mengembangkan potensi diri, mengeksplorasi diri supaya hidup bermanfaat dan berfaedah bagi masyarakat, bangsa, dan negaranya. Orang-orang jiwanya rapuh, mudah goyah terombang-ambing oleh zaman adalah mereka yang pintar membaca teks-teks, tulisan-tulisan hanya digunakan untuk mencari kekurangan dan kesalahan orang lain atau golongan lain, dan menjadikan seseorang yang memiliki kemampuan membaca tersebut menjadikan semuci, kemeluhur, kemagung, namun sama sekali tidak memiliki bekal, skill, keterampilan hidup mandiri, berbudidaya, berdaya produktif. Mereka merasa punya hak untuk dihormati, memiliki kecenderungan perilaku memecah belah. Ini semua utamanya untuk pepeling kepada jamaah Jatayu. Kita menjawab semua tantangan kehidupan ini, olokan-olokan, ejekan, sindiran, bahkan mungkin fitnahan dengan perilaku sosial yang baik, dengan perilaku mandiri, produktif, dan bermanfaat dan berfaedah bagi kehidupan.